Suara jam dinding di ruang pos jaga berdetak pelan, seakan berpacu dengan rasa kantuk yang semakin berat. Malam itu rumah sakit tampak lebih lengang dari biasanya. Lorong panjang yang biasanya ramai oleh lalu lalang perawat kini sunyi, hanya sesekali terdengar derit roda berangkar atau bunyi monitor medis dari ruang IGD. Bima, seorang supir ambulan berusia 35 tahun, duduk bersandar di kursi kayu tua. Tubuhnya masih berbalut jaket dinas warna biru tua, mata sayunya menatap kosong ke arah kaca jendela. Sudah lebih dari 7 tahun ia mengabdi sebagai supir ambulan, terbiasa dengan panggilan darurat di tengah malam, mengantar pasien sekarat, bahkan jenazah yang sudah tak bernyawa. Meski begitu, Bima tahu benar, setiap kali mesin ambulan dinyalakan pada jam-jam larut, ada perasaan aneh yang tak pernah bisa ia buang. Seperti ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang tak kasat mata, ikut menumpang di balik sirine dan lampu rotator. Bim, siap-siap. Ada pengantaran jenazah malam ini. Suara seorang petugas jaga memecah lamunannya. Bima mengangguk pelan. Kemana? Tanyanya singkat. Ke rumah duka di daerah pinggiran kota. Keluarganya sudah menunggu. Dengan langkah berat, Bima menuju garasi ambulan. Malam itu udara begitu dingin, kabut tipis mulai turun, membuat pandangan sedikit buram. Saat membuka pintu kabin depan, ia merasakan hawa berbeda, dingin menusuk, lebih dingin dari udara luar. Ia memeriksa mesin sebentar, lalu menyalakan kontak. Lampu indikator di dashboard menyala normal, tapi lampu utama sempat berkedip 2 kali sebelum stabil. Padahal baru diservis, gumamnya. Beberapa petugas mengangkat peti jenazah ke bagian belakang ambulan. Bima membantu menutup pintu kabin belakang rapat-rapat, lalu duduk di kursi sopir. Saat itu, samar-samar ia mencium sesuatu, aroma bunga melati yang begitu kuat, padahal tidak ada satupun bunga di sekitar garasi. Bima menelan ludah, mencoba menepis pikiran aneh yang mulai muncul. Ia menyalakan sirine pelan, bersiap meninggalkan halaman rumah sakit. Mesin meraung halus, roda ambulan mulai berputar melewati gerbang rumah sakit yang remang. Dan entah mengapa, saat spion tengah menampilkan bayangan kursi belakang, Bima sempat merasa seolah ada sosok yang duduk di sana. Tapi ketika ia menoleh cepat, kursi itu kosong. Dengan dada berdegup lebih cepat dari biasanya, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Cuma capek, cuma capek. Ambulan melaju menembus jalanan kota yang sepi. Hanya ada beberapa lampu jalan yang redup, sebagian bahkan padam, meninggalkan bayangan panjang di aspal. Bima menyalakan radio kecil di dashboard, berharap suara musik bisa mengusir sepi, tapi hanya terdengar suara statis berderak. Di kursi sopir, ia mencoba fokus. Namun sesekali matanya terpaku pada spion tengah. Kursi belakang yang seharusnya hanya berisi peti jenazah, tampak bergetar pelan, seperti ada seseorang yang duduk dan menggoyangkannya. Bima menggenggam erat setir. Itu cuma jalan berlubang, pikirnya. Tapi jantungnya berdebar lebih kencang. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar. Tangisan, lembut, terisak, jelas berasal dari dalam kabin belakang. Bima langsung menoleh, namun tentu saja tak ada siapapun. Hanya peti jenazah yang terbaring diam. Ia menyalakan lampu kabin lewat tombol kecil di dashboard, kosong. Tapi suara itu masih ada. Tangisan itu perlahan berubah menjadi suara tawa kecil, lirih, seperti seorang perempuan yang sedang berbisik-bisik. Ya Tuhan, desah Bima, tangannya sedikit gemetar di atas setir. Suara dari radio tiba-tiba berderak lebih keras. Lalu, di sela gangguan statis itu, terdengar suara perempuan. Tolong, antar aku pulang. Bima kaget, hampir saja menabrak pembatas jalan. Ia buru-buru menurunkan volume, tapi suara itu masih terdengar samar, meski radio sudah mati. Matanya kembali ke spion. Sekilas, ia melihat sesuatu. Bayangan samar menyerupai seorang perempuan duduk di kursi belakang. Rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Bima refleks menoleh cepat. Kosong. Hanya peti jenazah, dingin dan kaku di tempatnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai diri. Bim, jangan takut. Kau sudah biasa lihat mayat. Ini cuma halusinasi, gumamnya, meski dalam hati ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Mesin ambulan terus meraung. Jalanan semakin sepi. Hanya ada kabut tipis yang kini mulai turun lebih tebal, menyelimuti kaca depan. Namun telinganya masih menangkap suara samar, kali ini lebih jelas. Aku di sini, jangan bawa aku ke sana.
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangan Bima semakin erat menggenggam setir. Ia tahu, malam itu ia tidak sendirian dalam ambulan. Bima menghentikan ambulan sejenak di sebuah pom bensin kecil di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat menarik tuas rem tangan. Ia butuh waktu untuk mengatur napas, menenangkan pikiran yang semakin kacau oleh suara-suara aneh tadi. Seorang petugas tua dengan seragam kusa menghampiri sambil menguap. "Malam, Pak." "Isi penuh?" tanyanya singkat. Bima mengangguk. "Ya, penuh." Sambil mengisi bahan bakar, petugas itu melirik ke arah ambulan. Tatapannya berubah aneh, seolah mengenali sesuatu. "Ambulan ini masih dipakai ya?" Suaranya rendah, nyaris seperti bergumam. Bima menoleh. "Maksud Bapak?" Petugas tua itu menarik napas panjang. "Dulu, beberapa tahun lalu, pernah ada kejadian. Ambulan ini sempat kecelakaan parah di jalan tol. Waktu itu membawa seorang perawat muda yang sedang mengantar pasien kritis. Tapi, mereka tak pernah sampai rumah sakit. Ambulan terguling. Pasien meninggal di tempat, begitu juga perawatnya." Bima terdiam. Bulir dingin mulai merayap di tengkuknya. Ia ingat jelas suara yang ia dengar tadi, suara perempuan. Sejak itu, lanjut si petugas, banyak supir menolak memakai ambulan ini. Katanya sering diganggu. Ada yang melihat perempuan berseragam perawat duduk di kursi belakang, ada juga yang mendengar tangisan atau tawa dari radio komunikasi. Suara tangisan, tawa lirih, bisikan minta tolong, semua cocok dengan yang baru saja dialami Bima. "Kalau boleh tahu, siapa nama perawat itu?" tanya Bima hati-hati. Petugas tua menggeleng. "Saya cuma dengar dari cerita-cerita. Tapi katanya, ia perawat yang rajin, ramah, dan sangat sayang pasien. Malam itu ia rela ikut dalam ambulan karena tak tega membiarkan pasien sendirian." Bima merasakan perutnya mual. Ia membayangkan seorang perempuan muda, penuh dedikasi, terjebak di antara hidup dan mati, lalu meninggal dengan cara tragis di kendaraan yang kini ia kendarai. "Kalau saya boleh saran, Nak, jangan terlalu lama bawa ambulan itu sendirian. Katanya, arwahnya masih menunggu." "Entah apa," ujar si petugas, suaranya bergetar seperti menyimpan rasa takut lama. Bima mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Terima kasih, Pak. Saya harus melanjutkan perjalanan." Petugas hanya mengangguk, lalu berjalan kembali ke pos kecilnya. Bima menyalakan mesin. Suara meraung itu kini terasa lebih berat, seakan ada beban lain yang menempel pada mobil. Dari spion, ia kembali melihat sekilas bayangan samar seorang perempuan duduk di kursi belakang. Kali ini, bayangan itu tampak lebih jelas, berseragam putih dengan noda darah samar di dadanya. Dengan napas tercekat, Bima berbisik, "Jadi, kaulah yang dari tadi bersuara?" Ambulan melaju lagi, membawa Bima bukan hanya ke rumah duka, tapi juga semakin dekat dengan rahasia kelam yang menunggu di perjalanan. Malam semakin larut. Jalanan menuju pinggiran kota lengang, hanya sesekali dilalui truk besar yang melintas cepat, meninggalkan hembusan angin dingin. Kabut turun semakin tebal, membuat pandangan Bima terbatas hanya beberapa meter ke depan. Di dalam kabin ambulan, hawa dingin semakin menusuk. Pendingin ruangan mati, tapi embusan napas Bima terlihat berasap, seakan ia berada di ruangan bersuhu rendah. "Tenang, Bim, tinggal sebentar lagi sampai rumah duka." Ia mencoba menenangkan diri, meski suaranya bergetar. Namun, suara itu datang lagi. Kali ini bukan tangisan, bukan pula tawa. Melainkan ketukan, tok, 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 terdengar jelas dari dalam peti jenazah. Bima spontan menoleh ke belakang. Jantungnya serasa meloncat ke tenggorokan. Peti kayu itu berguncang pelan, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. "Tuhan," gumamnya, tangan menggenggam setir begitu kencang hingga buku jarinya memutih. Lalu, suara lirih perempuan terdengar, begitu dekat seakan duduk di kursi samping sopir. "Aku belum pulang, jangan ke rumah itu." Bima menoleh cepat. Dan di sana, tepat di kursi sampingnya, duduk sosok perempuan berseragam putih, wajah pucat dengan rambut panjang menutupi sebagian wajah. Matanya sayu, penuh luka, dan darah kering tampak membasahi bagian dadanya. Bima berteriak pelan, namun tubuhnya kaku. Matanya tak bisa berpaling. Sosok itu menatapnya, lalu mengangkat tangan, menunjuk lurus ke depan jalan.
"Jangan ke rumah itu," suaranya bergaung di telinga Bima, begitu jelas. Tiba-tiba, setir di tangannya terasa berat, seperti dikendalikan dari luar. Ambulan bergoyang, hampir menabrak pohon besar di tepi jalan. Dengan sisa tenaga, Bima menarik setir ke kanan, membuat ban bergesekan keras di aspal. Ambulan hampir terguling, namun kembali stabil. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi ketika ia kembali melirik kursi samping, sosok itu masih ada, menatapnya tanpa berkedip. Bau bunga melati semakin menyengat, menusuk hidung hingga membuat kepala Bima pening. Suhu kabin kian menurun, jari-jarinya hampir mati rasa di atas setir. Sosok perawat itu kembali mengangkat tangan, kali ini menunjuk ke jalan kecil yang bercabang ke arah kiri, berbeda dari alamat rumah duka yang tertera di kertas. Bima terdiam, hatinya berperang antara mengikuti arahan roh itu atau tetap menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun sorot mata sosok itu, yang penuh luka dan kesedihan, membuatnya yakin. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dengan tangan gemetar, Bima memutar setir, mengikuti arah yang ditunjuk sosok itu. Ambulan pun melaju ke jalan gelap yang sepi, meninggalkan jalur utama menuju rumah duka. Roda ambulan berderit saat melaju di jalan kecil berbatu. Lampu depan hanya mampu menembus kabut setebal tirai, membuat suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar berbaris di sisi jalan, seakan menjadi saksi bisu perjalanan yang tak wajar itu. Bima menelan ludah berkali-kali. Ia tak lagi mendengar ketukan dari dalam peti, juga tak ada suara perempuan berbisik. Namun bau melati semakin pekat, memenuhi seluruh kabin. Akhirnya, ia sampai di depan sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Ket dindingnya terkelupas, jendela-jendela pecah, dan halaman dipenuhi rumput liar. Lampu ambulan menyinari papan nama rumah yang nyaris roboh. Di kursi samping, sosok perawat itu masih duduk. Perlahan ia menoleh ke arah Bima, lalu menunjuk ke rumah itu. Mata kosongnya seakan memaksa Bima untuk turun. Dengan gemetar, Bima membuka pintu dan melangkah ke halaman. Suara engsel berdecit pelan ketika ia mendorong pintu kayu yang lapuk. Bau apek bercampur melati menyambutnya. Di dalam, rumah itu gelap dan sunyi. Namun langkahnya seakan dipandu, membawanya ke sebuah kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu setengah terbuka. Dengan hati-hati, Bima mendorongnya. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di meja tua berdebu, terdapat bingkai foto seorang perempuan muda berseragam perawat, tersenyum hangat. Wajahnya sama persis dengan sosok yang tadi menemaninya di kursi ambulan. Di samping foto, terdapat kalender kuno dengan tanggal yang dilingkari merah. Tahun itu sama dengan tahun kecelakaan ambulan yang diceritakan petugas pom bensin. Nama di bawah foto tertulis jelas, Nadia. Nadia, bisik Bima tanpa sadar. Mendadak, suara tangisan keras terdengar dari dalam ambulan di luar rumah. Bima berlari kembali. Peti jenazah di bagian belakang berguncang keras, seakan ada yang berusaha keluar. Dengan nekat, ia membuka kunci peti dan mengangkat tutupnya. Matanya membelalak, jenazah perempuan di dalamnya memiliki wajah yang sangat mirip dengan foto perawat Nadia di dalam rumah. Hanya usianya yang terlihat lebih muda. Wajah pucat jenazah itu tampak damai, tapi Bima bisa merasakan energi aneh menyelimutinya. Tangannya gemetar saat menyentuh kain kafan yang membungkus tubuh itu. Tiba-tiba, sosok perawat Nadia berdiri di samping ambulan. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat tapi tatapannya penuh kesedihan. Itu bukan rumahnya, suaranya bergema, lirih namun tegas. Jangan salah antar. Dia harus kembali ke keluarganya, bukan ke rumah itu. Bima tersentak. Ia baru sadar, alamat di kertas tujuan mungkin salah. Rumah duka pertama yang dituju ternyata bukanlah keluarga asli korban. Sosok Nadia menatap Bima dengan mata yang berkaca-kaca, lalu perlahan menghilang, meninggalkan aroma melati yang kian memudar. Bima berdiri kaku di samping ambulan. Ia sadar, malam ini ia bukan sekadar mengantarkan jenazah. Ia sedang menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas, membantu roh Nadia menuntun arwah korban agar tidak salah tempat. Dengan napas berat, ia menutup kembali peti jenazah itu. Baiklah, aku akan antarkan ke tempat yang benar. Ambulan kembali meraung. Namun kali ini, Bima merasa ada sesuatu yang berbeda, seakan ambulan itu lebih ringan, lebih tenang. Seolah roh Nadia telah meninggalkan kendaraan itu setelah menitipkan amanah terakhirnya.
Bima menyalakan mesin ambulans sekali lagi, kali ini dengan perasaan berbeda. Jalan pulang yang sebelumnya terasa panjang dan penuh teror kini lebih lapang, seolah kabut pun ikut tersibak. Peti jenazah di belakang tetap hening, tanpa ketukan, tanpa suara lirih yang membisikkan ketakutan. Ia memeriksa kembali kertas alamat, memastikan tujuan yang benar. Dengan bantuan ponsel, ia mencari informasi tambahan, dan benar saja, alamat yang pertama adalah keliru. Rumah duka yang asli berada di sisi lain kota. Sepanjang perjalanan, Bima merasa ada yang mengawasinya. Namun bukan tatapan menyeramkan, melainkan pengawasan yang menenangkan, seakan roh Nadia memastikan ia tidak salah jalan lagi. Setelah menempuh rute yang benar, akhirnya ambulan berhenti di depan rumah sederhana yang sudah dipenuhi keluarga dan tetangga yang berduka. Tangis pecah ketika peti jenazah diturunkan. Salah satu keluarga korban menyalami Bima dengan penuh haru, berulang kali mengucapkan terima kasih. Bima hanya menunduk, tidak menceritakan apa yang ia alami. Baginya, cukup sudah ia tahu bahwa malam ini ia telah menunaikan tugas yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ia telah membantu arwah yang tersesat menemukan jalan pulang. Saat kembali duduk di kabin, ia menatap spion tengah. Tidak ada bayangan samar, tidak ada kursi bergetar. Hanya pantulan kosong dari kursi belakang. Namun samar-samar, tercium lagi aroma melati. Kali ini lembut, singkat, seperti ucapan selamat tinggal. Bima tersenyum tipis. Kalau memang kau masih ada di sini, Nadia, aku janji akan selalu mengantarkanmu pulang, bisiknya pelan sebelum menyalakan mesin dan meninggalkan rumah itu. Hikmah dari kisah ini adalah, mengajarkan bahwa pekerjaan apapun, bahkan yang terlihat biasa seperti supir ambulan, bisa menjadi ladang pengabdian dan amanah besar. Menghormati yang hidup maupun yang sudah meninggal adalah bentuk kemanusiaan yang sejati. Kadang, roh yang belum tenang hanyalah peringatan agar kita lebih berhati-hati, lebih peduli, dan lebih ikhlas dalam menjalani tugas yang dipercayakan kepada kita. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.